kembali menyapa dari channel Panas Gubrak-Gubrak, Joseph Paul Zhang. Haleluya. Bebas dari serapan Menkominfo. Ya, nah cuma masih ada 2 YouTube yang belum bisa dikembalikan. Saya sedang terus bersurat karena 2 YouTube ini adalah tentang Israel ya, jadi nggak ada kaitannya lah. Itu bisa langsung disetrap ini si yang tempatnya Pak Ramzi sama satu lagi Ibu Monik ya, disetrap. Wah, kurang asem ini Menkominfo ini. Maksud lo apa ini? Aduh, dasar ini Menkominfo nih. Ya, hari ini kita nggak bicara Israel dulu. Besok jangan dilewatkan, kita besok bicara tentang Israel ya. Besok hari Jumat jam 8 malam ada Dr. Koni Rahakundini akan bicara tentang Israel, gubrak-gubrak bersama dengan kita di sini, solusi real bagi Israel. Kalau jadi nanti Ibu Monik juga akan menjadi panelisnya ya, yang membahasnya. Dan rencananya kalau jadi Ibu Koni akan mengajak Ketua DPR atau Wakil Ketua DPR deh mau bicara masalah Israel ya. Wah, luar biasa, makin panas channel kita, makin hot, makin kejang-kejang khilafah. Luar biasa. Tertawa jahat ini. Tema kita hari ini adalah Indonesia menghalalkan pemerkosaan. Wah, apalagi nih? Ini gara-gara kalian mau bikin khilafah, Indonesia sekarang menghalalkan hukum pemerkosaan. Jadi Anda boleh perkosa, bebas demi hukum. Nah, karena yang perempuan tidak pakai jilbab, ya kan? Nah, soalnya kalau asal burungmu berdiri tegak, cus, bebas, ya kan? Nah, boleh bebas di Indonesia sekarang. Loh, Pak, saya enggak mau, kata perempuannya. Loh, siapa suruh kamu jadi perempuan? Perempuan itu tempatnya cus, kata hukumnya Indonesia. Ngeri ya. Aduh, kamu coba kayak di Arab. Kalau cus, itu TKW-nya lapor ke pemerintah, ke polisi. TKW-nya dicambukin, digebukin. Nah, ini juga sama nih. Waduh, ini harus kita gugat, ini ada apa ini? Ini di Indonesia ya, bukan di Arab tapi, weh serem ini khilafah makin mengunjukkan giginya dan burungnya, bulu keteknya, serta bulu-bulu lainnya. Weh serem pokoknya ini khilafah ini. Makin berani, hakimnya makin ngeri, dan Jokowi tak berdaya, olala bebe. Sebentar ini ya, saya siapkan ini ya, saya nggak ngomong kosong ini di Indonesia, bukan di Afghanistan, bukan di Arab Saudi. Bentar ya, lama amat ini bukannya. Biung. Mana nih, kok lama amat nggak mau dibuka-buka ini. Ini harusnya Pak Susuk udah nih, buka, cus, olala bebe, langsung kebuka ini, sebentar. Tumben Pak Paul. Hah? Tumben, ini jam 18:15. Iya kan, kalau hari Kamis kan kita jam 6, kalau hari Kamis. Gitu. Iya, hari Kamis kita jam 6, karena kalau hari Kamis saya jam 9 mengajar ya, jadi jam 6. Bentar ya, ini kok nggak mau ini, bahaya ini, ada apa nih? Tuh, ya udahlah, ini saya dapatnya aja dah. Wih, serem kali ini. Aduh, apa ini? Nggak ada nih, saya share ya. Saya share. Ini Indonesia ya. Ini Indonesia, bukan di Arab Saudi, bukan di negara-negara lain. Ini Indonesia. Lihat. Terdakwa kasus pemerkosaan anak di Aceh dibebaskan. Dalam sidang putusan perkara pemerkosa terhadap anak, Hakim Mahkamah Syariah Aceh Kamis 20 Mei menjatuhkan vonis bebas bagi DP. DP didakwa pelaku pemerkosaan terhadap anak usia 11 tahun, ponakannya sendiri. Halal. Vonis bebas Mahkamah Syariah Aceh bagi DP.
terdakwa kasus pemerkosaan menuai kritik berbagai pihak. Alasannya dalam sidang di tingkat pertama terdakwa sudah divonis hukuman penjara 16 tahun, harusnya dikebiri, potong titiknya, potong titiknya, potong titik. Kan janjinya Jokowi kemarin bilang, pelaku pemerkosaan anak pedofilia dipotong titiknya. Waduh, Jokowi sih bacot doang. Yang dipotong titiknya Pak Paul, disuntikin Oh, suntik kebiri, ya, disuntik kebiri, bukan potong titik ya. Hasrat mentotnya nggak ada. Aduh, ini nggak benar semua nih ya. Aduh, ini cari lagi. Aduh, jaksa akan kasasi, vonis bebas. Ya, bisa vonisnya bebas ya. Padahal sudah di pengadilan negeri sudah di ini ya. Kejaksaan Negeri Aceh Besar akan mengajukan kasasi terhadap putusan Mahkamah Syariah Aceh yang memvonis bebas kasus terdakwa pemerkosaan. Orang besar, bentar. Dalam perkara sebelumnya, pada perkara ini sebelumnya JPU menuntut terdakwa dengan hukuman 200 bulan. Ya, Mahkamah Syariah Kabupaten Aceh Besar kemudian menjatuhkan vonis. Sudah divonis 16 tahun. Ya, namun terdakwa bersama kuasa hukumnya mengajukan banding ke Mahkamah Syariah Aceh. Akhirnya Mahkamah Syariah Aceh pun membebaskan terdakwa dari vonis pengadilan sebelumnya, juga memulih hak-hak lainnya. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang berlangsung, menyatakan terdakwa DP Binjai tidak terbukti secara sah dan meyakini bersalah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram dengannya, sebagaimana dakwaan alternatif kedua yang diatur dalam pasal 49. Dalam putusan itu, majelis hakim juga meminta agar terdakwa DP dibebaskan dari segala tuntutan hukum dan dikeluarkan dari tahanan. Memulihkan hak terdakwa DP Binjai ya dalam kemampuan, kedudukan, harga serta martabatnya ya. Ini ada saksinya, anak buah Juliari minta fee 2.000 per paket bansos. Apa ini maksudnya? Putusan banding dari Mahkamah Syariah Aceh sendiri menimbulkan reaksi di tengah masyarakat, terutama di Provinsi Serambi Mekah tersebut. Komisi Pengawasan dan Pelindungan Anak KPPA Aceh Firdaus Nyahidin menilai pelaku ruda paksa anak semakin membuktikan bahwa kanun Jinayat sangat tidak berpihak pada anak korban kekerasan seksual. Kalau kanunnya saja nir perspektif perlindungan anak, bagaimana kita berharap pada sumber daya manusia yang kemudian besar juga nir perspektif perlindungan anak, kata Firdaus Nyahidin saat dikonfirmasi. Apalagi menurutnya pengalaman hakim Mahkamah Syariah yang terbiasa memperkosa, hakim terbiasa memperkosa. Kok hakimnya biasa memperkosa sih? Salah baca nih saya nih. Nah ini, apabila menurutnya pengalaman hakim Mahkamah Syariah yang terbiasa menangani perkara perdata, bukan biasa memperkosa ya, salah baca tadi. Menurutnya kemungkinan besar pun rendah pengalaman dalam penanganan perkara pidana termasuk kekerasan seksual terhadap anak. Sejak dulu KPPA menolak kanun jinayat dan Mahkamah Syariah menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak. Karena sejak awal disusunnya kanun jinayat tidak melibatkan para pihak yang memiliki perspektif perlindungan anak, ujar Firdaus. Untuk itu KPPA mendesak pemerintah Aceh melalui Dinas Syariat Islam dan DPR Aceh agar segera merevisi kanun jinayat, terutama pasal terkait anak. Kanun jinayat dan Mahkamah Syariah sebaiknya tak usah mengurus masalah pidana terkait anak yang tak mereka pahami sama sekali. Jadi ini nampaknya dianggap, loh, apa ini? Pusing nih. Itu lagi ya, kita baca nih. Aduh, aktivis di Aceh. Loh, ngeri ya. Asalnya apa nih? Kenapa bisa dibebaskan? Nah, ini kan menyambut tahunnya serem ini. Mahkamah Syariah Aceh memvonis bebas pria diduga pemerkosa berinisial DP. Kita akan kasasi. Divonis bebas ya. Siki mengajukan pengajuan kasasi dilakukan oleh Kajari. Karena di MS Janto diputus sesuai tuntutan, sedangkan di MS Aceh dibebaskan. Sebelumnya kasus dugaan pemerkosaan yang terjadi terhadap anak di bawah umur itu juga diduga dilakukan ayah kandung korban MA dan paman. Wih, dua-duanya ya, bapaknya sama pamannya. Wah, ini memang keduanya dihadiri dalam berkas terpisah
dalam persidangan jaksa penuntut umum menuntut 200 bulan. Hak majelis hakim memvonis DP pada Selasa sesuai dengan tuntutan JPU. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarima pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram dengannya. Sebagaimana dakwaan alternatif kedua. Terdakwa tidak terima putusan lalu mengajukan banding. Apa kata majelis hakim MS Aceh? Membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum, memerintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan. Hakim MS Aceh menyatakan DP tidak terbukti bersalah memperkosa orang yang memiliki hubungan mahram dengannya. Dakwaan alternatif kedua yang diatur dalam 49 Kanun Aceh nomor 6 2014 tentang hukum jinayat. Putusan itu diketuk. Serem ya. Apa nih maksudnya nih? Serem ya. Serem. Wah.